yang apa sih yang bisa disukai supaya sampai kayak Ria Ricis Ya. atau Halilintar Iya. gitu kan ya? Iya, bener Coach. Nah, ini jadi ada rumusnya. Oh, ada rumus. Ada rumus. Saya pikir rumus itu hanya untuk matematika, fisika, dan kimia, Coach. Ternyata untuk hal seperti ini pun juga ada Ada rumus ya. rumusnya. Boleh disampaikan, Nih, di Coach. sini ada nih. Coba Apa? dilihat. Oke, Ayo, baik. iya, Nah, di zoom dekat, Coach. di zoom ya. Oke. Sip. Nah, Gara-gara udah waktu bayar kuliah, terus kemudian harus bayar kos juga ke Coach Anton. Sedangkan aku nggak ada waktu untuk Jepri sih dan di dina. kerja di luar gitu. Jadi Lain orang mana? apa yang harus aku lakukan nih sekarang gitu? Apa aku cari kerja? Kondisi saat ini aku sambil kuliah, jadi terpantang waktunya gitu. Atau gimana ya teman-teman yang ada di sini? Mungkin ada ide apa yang harus saya lakukan untuk kondisi saat ini? Saya butuh biaya untuk bayar kos, bayar sekolah, kuliah gitu. Atau mungkin saya punya ide nih. Saya punya ide nih. Jadi Coach Anton itu suka banget namanya dengan kopi. Beliau suka banget dengan minum kopi. Aku coba buatin ya. Bismillah. Mohon doanya ya. Semoga kopi bikinan aku enak gitu ya. Oke, aku bikin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Aku tuang dulu deh. Nanti siapa tahu Coach Antonnya datang. Tapi jam berapa ya? Oke, kira-kira mungkin sebentar lagi lah. Kita lihat ya di sini. Aromanya menggugah selera, ya Allah. Tapi ngomong-ngomong, Coach Anton kapan datang ya? Keburu kopinya dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Coach Anton. Silakan kita tetap jaga Iya. jarak ya. Silakan duduk Coach Iya, Anton. aduh. Ini aku bikin kopi enak Iya, banget. aromanya udah kecium dari ya. langsung. Ini Oke. siapa nih? Biasanya Mbak Ita ini. Ih, saya merasa bangga loh dengan kopi buatan saya yang tercium dengan aroma wanginya ya Coach Iya, ya. aromanya sampai. Mungkin Coach Anton mau coba kopi buatan saya? Iya dong, tentu Oke, saja. sip. Saya coba ya untuk tuangkan. Jadi ini pemirsa, ini anak kos yang paling rajin saya perhatikan ya. Sibuk amin. banget belajar setiap Amin, saat. amin ya Allah. Aduh. Mana kopi buatannya selalu enak. Ih, gitu. amin. Boleh loh dicoba Iya, loh iya, Coach iya. Anton. Oke, Oke, dicoba dulu Yuk, boleh. Ayo sama-sama. Oh yuk. iya, Kita siap. ngopi. Oke. Bapak Ibu mau cobain kopinya? Datang ke sini ya. Wangi. Mantap ya, Coach ya. Oke. Tapi Coach, Iya. Gimana? kopinya enak ya? Enak. Enak sih. Tapi kondisi saya lagi kayak kurang enak gitu, Coach. Aduh, gimana? Saya tuh kan masih kuliah gitu. Terus posisinya tapi boleh lah Coach gitu, maksudnya untuk biaya kosnya mungkin ada keringanan Coach, karena memang kondisinya memang lagi kurang kondusif Coach. Oke. Gini deh, karena Mbak Ita ini saya lihat emang rajin ya. Asik. Apa generasi milenial yang akan memimpin masa depan ini. Amin ya Allah. Amin. Mana kopinya enak banget lagi. Pasti penasaran yang di rumah. Saya coba kasih solusi nih ya. Gimana Coach? Kebetulan banget. Jadi ya kebetulan kalau masalah itu oke lah, nanti bisa ditunda ya. Oke. Uang kosnya bisa
mundur ya. Nah, cuman ini saya barusan dapat kabar dari ya dulu pernah ngekos di sini juga. Oh gitu, Dia- oke. Sekarang udah punya production house. Siap. Gitu ya. Kan kalau nggak salah Mbak Ita juga kadang-kadang suka di medsosnya tuh suka tampil-tampil gitu. Tampil ya. sih coach, Iya. cuman ya masih belum percaya diri Nah, sebenarnya, dipaksakan. Ini kebetulan nih, Oke. Mas Sigit ya bisa dibilang senior ya dulu karena alumni kos-kosan sini juga. Oke. Nah, terus dia itu udah punya production house, dia Siap, production mau kemari sekaligus kebetulan saya emang mau nanya-nanya ke dia karena channel YouTube saya ini Oke. udah beberapa kali tayang tapi followernya masih dikit gitu loh, Oh, nggak puas, nggak oke. sesuai ekspektasi gitu ya. Oke. Biar saya mau tanya-tanya banyak ke dia gimana caranya supaya lebih berkualitas. Gitu. Oh, oke. Kira-kira datangnya jam berapa ya coach ya? Tadi sih janjinya sekitar jam 9-an, nggak tahu mungkin macet atau Saya apa. udah nggak sabar coach, mau Iya. mendengarkan nih bagaimana Iya. caranya mengikuti ya jejak Iya. beliau itu gitu. Kalau Mbak Ita sendiri tadi kenapa kendalanya apa sih Mbak Ita? Katanya pernah coba-coba ngevlog gitu ya. Oke. Terus masih nggak pede. Apalagi kira-kira kendalanya apa? Apa masih dari ide gitu ada? Gini, jadi yang pertama sebelum ke ide nih coach, yang pasti percaya diri ya. Pasti kan saya tuh ngebayanginnya kalau vlog itu kan pasti kita ngeliatnya oh Ria Ricis. Kalau kata anak saya tuh Kak Ria sama Kak Atta gitu ya. Jadi kan kiblatnya udah kayak tinggi banget gitu. Iya, iya. Mau mencoba aja kita kayak bisa nggak ya saya ini gitu. Oh. Jadi kayak itu pertama gitu, keberanian untuk mencoba gitu coach. Dari situ sih. Kalau masalah mencoba itu harus selalu dimulai. Oke. Harus ada selalu kata yang pertama gitu Oke, ya. baik. Nah kalau kita nggak pernah memulai ya nggak akan pernah ada. Oh gitu ya. Jadi mungkin jadi Iya. agak-agak belum terlalu bagus, kita beranikan diri dulu gitu. Nyemplung gitu ya? aja langsung. Nyemplung Langsung. langsung. Nah, untuk yang selanjutnya nih, Mm-mm. kan tadi disampaikan yang pertama adalah keberanian nih dari saya belum ada gitu kan. Kemudian yang kedua gitu adalah mengenai ide coach. Ya, Nah, oke. ini kalau sudah masuk ke ide sebenarnya karena saya pendatang baru, istilahnya baru mau mencoba. Jadi tentang apa dulu nih? Idenya Iya. bagaimana cara mencari idenya gitu. Oke, iya. Kebanyakan memang kita nih sama, saya juga masih pemula gitu ya, masih nyari-nyari ide ya. Cuman saya dapat tips-tips penting ya dalam Oke. mencari ide. Jadi kadang-kadang kita kesulitan tuh apa sih ya konten apa yang mau ditampilin ya, ambil segmen apa. Biasanya memulai itu dari situ susahnya. Oke, Ya. iya. Nih TV-nya mau saya nyalain nih. Oh oke. Udah terhubung ke USB nih. Oh oke baik. Iya, lihat di TV nih ya. Oh sip. Nah, ini ya. Oke baik. Ini ide konten ya. Masalahnya ide itu kita banyak pilihan sehingga kita bingung mau apa ya. Betul. Dan yang paling penting ide-ide ini apa konten-konten ini yang apa sih yang bisa disukai supaya sampai kayak Ria Ricis Iya. atau Halilintar Iya. gitu kan ya. Iya bener coach. Nah, ini jadi ada rumusnya. Oh ada rumus. Ada rumus. Saya pikir rumus itu hanya untuk matematika, fisika dan kimia coach. Ternyata untuk hal seperti ini pun juga ada Ada rumus ya. rumusnya. Boleh disampaikan Nih, coach. di sini ada nih. Coba Apa? dilihat. Oke, Ayo, baik. iya, Nah, di zoom deket, coach. di zoom ya. Oke. Sip. Nah, rumus konten yang disukai semua orang ini ya, kita bongkar satu persatu. Bongkar coach. Sret. Ternyata nggak ada Mbak Ita. Ya gimana dong coach, padahal saya udah mikir kalau ada rumus lebih jelas dan lebih pasti. Jadi saya oke nih, kayaknya gampang banget nih gitu. Masa Oke. nggak ada sih? Iya serius nggak ada. Aduh, gimana dong coach? Nggak akan pernah ada konten yang bisa nyenengin semua orang. Oke, nggak akan ada Nggak ya. akan ada. Jadi, Gimana? oke, gimana nih? Kalau kamu mentarget semua orang, artinya kamu sedang tidak mentarget siapapun. Itu Seth Godin ini marketing ya, ahli marketing internasional udah kelas dunia, bilangnya begitu. Jadi harus punya segmen.
harus fokus. Fokus Nah, pada kemana segmentasi. diarahkan itu Iya, konten? betul, ya. Oke, gitu. sip. Pertama saya paham. Oke, ya. Jadi karena konten itu harus segmented, ya. Sip. Jadi jelas siapa yang akan disasar, jelas goalnya mau tujuannya kemana, ya. Apakah mau menarik perhatian, apakah Oke. mengedukasi pasar, Sip. atau mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu, ya. Termasuk khusus juga yang harus sesuai dengan target market. Jadi semua harus sesuai dengan segmentasinya. Oke. Iya. Nah, sip. Katanya sih, jadi kita nggak akan mungkin bisa nyenengin semua orang. Nah, itu. Kecuali ada satu. Apa tuh, Coach? Apa yang bisa semua orang seneng? Katanya Om Steve Jobs, jualan es krim. Semua kalangan masuk ya, Iya, mungkin semua usia semua orang. gitu ya. Mau cowok, mau cewek, semua kayaknya suka makan es krim gitu ya. Oke, Iya. baik. Ini kayaknya kesimpulan pertama ya. Kesimpulan pertama dari terkait dengan ide bahwa memang gitu untuk menentukan ide itu kita nggak bisa gitu menjaring ke semuanya Iya, gitu. Tentukan dulu fokusnya nih kemana nih. Betul, Betul ya, Coach ya. betul, Baik. setuju. Nextnya apa, Coach? Jadi kalau udah nemu satu ide, satu segmentasi, Sip. katakanlah misalnya apa kuliner, apa wisata, Sip. misalnya gitu ya, udah mantep tuh di situ. Iya. Nah, kita harus punya kekhususan, keunikan tersendiri. Cari angle-nya. Oke. Cari Mungkin ini tujuannya sebagai pembeda ya. Betul, Betul sekali. Ya, coba Oke. kita lihat slide berikutnya. Oke, next slide. Sudut pandang angle ini maksudnya nanti ketika kita akan menyusun materi kita milih, ya. Misalnya tadi wisata di pantai selatan Oke. Parangtritis gitu Yes. kan. Semua orang udah banyak yang tahu lah ya. Ya, dan semua orang mungkin lebih banyak yang tahu. Oke. Iya, tentang keindahan alamnya, Oke. debur ombaknya yang sangat luar biasa, tinggi dan sebagainya ya. Itu kan umum ya. Nah, sekarang kita milih angle misalnya sudut yang kita ambil sudut kan terkenal ada mistisnya ya. Ada Ya. legenda apa itu? Nyoror kidul. Nah, itu salah satu cara kita memilih Oh, angle. Oke, oke. kita khususkan ke situ. Jadi ada wisata, ada kuliner, tapi kita perdalam gali satu sisi saja, satu sudut saja yang kita gali. Itu misalnya tentang mistisnya, tradisi yang mistis ini ya, Oke. budaya-budaya apalah. Oke, view-nya pantai, siapa yang datang, tapi lebih memfokuskan ke titik tertentu yaitu Iya. tentang mistisnya. Iya. Gitu nggak sih, Coach? Betul, itu cara Yes, mencari yes, yes. angle-nya ya. Sip, Kan sip, banyak sip. angle-angle yang lain juga banyak ya selain Oh, itu oke. ya. Oke. Siap. Dan itu kita perlu riset. Jadi untuk bisa memilih angle yang tepat, angle yang cocok yang kira-kira akan diminati ya. Iya. Kita di slide berikutnya itu ada kita harus riset. Risetnya bisa pustaka ya, Oke. cari-cari googling gitu ya. Terus video-video ya. Tapi bisa juga langsung datang ke lokasi, tanya langsung sama penduduk setempat gitu. Sip. Terkait dengan riset nih, Coach. Saya mau tanya. Kan riset bisa pustaka, tadi disampaikan ya, langsung ke lapangan. Nah, kalau Iya. misalnya nih kita melakukan riset dengan melihat vlog orang lain. Oh gitu. Itu kira-kira boleh nggak ya, Coach, kayak gitu? Boleh aja, nggak ada salahnya sih ya. Cuman nanti kesannya kita kayak mengekor ya. Makanya itu tadi kembali lagi ke angle-nya. Kita mesti punya sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Jadi kita Oke. punya keunikan tersendiri. Siap. Oke, siap. Ya. Siap. Jadi nggak sekedar follower pembebek gitu ya, Iya. ikut-ikutan. Iya, jadi akhirnya sama aja ya, Coach, ya? Iya. Oke. Akhirnya kita susah bersaing gitu karena mungkin dia udah followernya udah banyak duluan gitu ya, udah Oke. lebih tenar populer duluan. Nah, kita akan merasa kesulitan bersaing dengan itu. Jadi kalau kita ambil kekhususan, keunikan tersendiri, kita bisa melenggang ya, ibaratnya bersaing, berkompetisi dengan ya lawannya cuma sedikit gitu. Iya, karena dia lebih fokus. Betul. Dan mungkin dengan tema-tema baru yang belum diangkat, Iya. justru malah menjaring minat orang yang selama ini Betul. mencari, ini Betul. nih ada yang baru, ini yang baru saya cari gitu ya. Lain kalau Oke. milenial pembelajar itu ya cepet nangkepnya dan punya wawasannya ngembangin sendiri luar biasa ya. Saya sangat tertarik nih, Coach gitu ya. Jadi sangat tertarik dengan tema ini. Jadi kayak langsung masuk gitu loh, Coach. Oke. Iya, ini udah jam 9-an lewat. Tadi sih Mas Sigit bilangnya jam 9 mau datang ya. Mungkin Mudah-mudahan apa? nggak ada hambatan Iya, ya, bener. mudah-mudahan ya maklum ya.